Halo anak, selamat pagi. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Ibu. Senang sekali hari ini kita Selamat. bertemu di pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang tema baru kita, Yesus pemenuhan janji Allah. Nah, anak-anak, gimana hari ini? Sehat semua? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Oke. Ada yang sedih Gak karena ada, Pak. uang jajannya dikit? Sehat. Ya, ya. Sedih, Pak. Kan bawa bekal, Pak. Oke, berarti semua senang ya, Bapak juga. Tenang dong. Kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan senang hati. Anak-anak, hari ini kita akan mengawali kegiatan kita dengan mungkin kan tadi kan saat istirahat, lelah, ya, kemudian membuat kita mungkin nggak konsentrasi belajar. Saya minta hari ini kita akan mengawali pembelajaran dengan mindfulness. Mindfulness itu kita hari ini mau mencoba mengarahkan seluruh perhatian kita untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, anak-anak, saya minta untuk relax, duduk dengan posisi yang tegak, bersandar di kursi boleh, atur nafasnya melalui hidung, hembuskan lewat mulut. Gimana? Mengantuk? Lucu, Pak. Teman Pak, sebelah saya. ngantuk. Ngantuk, Pak. Mengantuk ya. Ngantuk, Pak. Ngantuk, Pak. Musiknya enak. Oke, malah mendayu-dayu ya. Iya. Oke, Petrus tidur, Pak. malah Petrus tidur, tidur. Pak. Nggak apa-apa, jangan Iya, Pak. dibangunin. Jangan dibangunin. Nanti dibangun sendiri ya. Anak-anak, kita hari ini mau mengawali proses pembelajaran kita dengan ini supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Kita akan membuat kesepakatan belajar kita, ya, supaya nanti kita bisa mengarahkan seluruh proses untuk kegiatan kita. Nah, misalnya kesepakatan belajarnya yang satu, jika hendak bertanya, nyalakan tanda acungkan tangan supaya nanti Bapak tahu nih. Jadi jangan semua langsung ngomong ya, supaya kelas virtual kita menjadi kondusif. Saya, Iya. Pak. Iya. Oke, Pak. silakan Saya, Yud. Pak. Untuk Andy nanti ya, sebentar ya, Ayud dulu Oh, ya. iya. Untuk selalu membuka kamera, Pak. Biar Oke, kelihatan. sepakat nggak selalu membuka kamera? Ya, Sepakat, Pak. Pak. Oke, oh, kita sepakat berarti ya Ya. untuk selalu membuka kamera. Iya. Berikutnya Pak Andy, usulannya apa Andy? Ya, bila guru menerangkan dia, Pak. Oke, terima kasih ya. Sepakat nggak ini? Sepakat, Pak. Pak. Oke, kalau sepakat, ya ini kesepakatan belajar kita ya, menjadi kesepakatan Ya. bersama. Nanti di pembelajaran ini paling tidak nanti kita memiliki tujuan utama. Nanti kalian bisa menganalisis Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah dengan tepat melalui diskusi sehingga dapat semakin tekun dalam mengikuti Yesus. Nah, kok menganalisis itu apa sih? Nah, paling tidak nanti anak-anak bisa menjelaskan apa sih arti janji Allah kepada manusia itu. Terus kemudian yang kedua, anak-anak bisa menguraikan tuh alasan Allah berjanji kepada manusia. Oh, sekarang kan masih bingung tuh. Nanti setelah melalui proses, nanti kita akan bisa tahu nih bagaimana cara menguraikan itu. Kemudian yang berikutnya menjelaskan konsekuensi Allah menepati janjinya. Apa sih konsekuensinya nanti kalau Allah sudah menepati janjinya? Terus yang berikutnya, nanti anak-anak bisa menjelaskan Yesus sebagai pemenuhan janji Allah dalam terang surat Paulus kepada jemaat Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4. Dan yang terakhir nanti anak-anak diharapkan juga bisa menjelaskan nih sikap yang harus dimiliki setelah menerima kegenapan janji Allah. Ya. Jadi ada beberapa yang akan kita kuasai nanti ya di akhir pembelajaran kita. Oke, Ya, Pak. jadi Baik, Pak. ya untuk aktivitas pembelajaran kita, siapa yang sudah melihat video atau membaca teks yang sudah Pak kirimkan sebelum pembelajaran? Sudah, Pak. Tadi Sudah, saya sudah baca, Pak. Pak. Oke, Bu Ayud, Ayud milih membaca atau milih menonton? Tadi membaca, Pak. Oke, isinya apa ya Bu Ayud ya? Iya, itu tadi, Pak, tentang manusia jatuh ke dalam dosa tadi. Ya, Tuh. tentang Adam dan Hawa tentunya. Adam dan Hawa yang jatuh ke dosa dan makan buah tadi, Pak. Saya baca tadi nih. Ya. Ya, Itu ya, Ayud ya. Terus ada ya. yang mau cerita, yang menonton video, tadi kan yang membaca teks ya. Yang membaca video, yang menonton video ada? Belum sempat Ada saya. video.
Oke, yang belum Pak. Iya. sempat. Oke. Nggak punya kota, Pak. Nggak punya Waduh. kota. Iya, iya, ini permasalahan kita. Tapi nggak apa-apa ya. Yang Ya, penting kita tahu nih maaf, kisah Mama kehidupan belum manusia jatuh ke gajian. kita. Oke, bapaknya belum gajian ya. Oke, nggak apa-apa. Oh ya. Iya, Pak. Nah, ini ada pertanyaan pemantik nih dan ayat pemantik untuk mengawali seluruh kegiatan kita. Ada yang bisa baca? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak, Pak. baca. Oke, kesepakatan kelasnya kan kalau mau bicara acungkan tangan. Oh iya, Ya. Oh iya, iya, Pak. lupa. Ayut, lupa. Ah, Ayo siapa yuk? Acungkan tangan dulu. Oke, Ayu silahkan. Ayatnya. Iya, Pak. Baca yang mana? Yang Ayat. karena itu bukan, Pak. Iya, betul lah. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oke, terima kasih Ayu. Tepuk tangan dong untuk Ayu. Luar biasa. Nah, Sama-sama. itu Ayu yang membacakan ayat ini nanti akan mengarahkan seluruh pembelajaran kita untuk memahami tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Anak-anak, untuk menjawab pertanyaan pemantik, kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Apa sih pengertian dari janji? Ya, janji itu sesuatu yang harus ditepati, Pak. Oke, sesuatu yang harus ditepati. Ada yang Ya. berpendapat lain? Ayo, selain Ayut. Sesuatu yang harus ditepati. Wah, Janji itu sebuah komitmen kepada orang lain. Oke, komitmen ya, lebih menekankan ke komitmen ya. Oke, baik. Konsekuensi dari sebuah janji. Jika kita sudah berjanji dengan orang lain, konsekuensinya harus kita tepati apa yang kita sudah janjikan tersebut. Oke, harus ditepati. Kira-kira kalau janji itu ditepati, itu apa ya dampaknya ya bagi orang yang berjanji ya? Kalau ditepati, oke Pak Petrus, Petrus, oke. Senang Pak, senang. Ya? Oke. Senang, Pak. Kalau janji nggak ditepati apa tuh? Membawa konsekuensi apa? Ya, mangkel Pak. Marah, Pak. Marah. Oke, terima kasih ya Pak Petrus ya. Kalau kita menepati janji, maka kita akan dipercaya oleh orang lain. Oh, bagus. Menekankan kepercayaan ya kalau Berarti kalau nggak ditepati bisa sebaliknya ya? Ya. Oke, orang menjadi tidak percaya. Oke, terima kasih. Baik sekali. Oke, ayo. Pengertian janji. Yang itu bukan, Pak. Iya. Iya. Oke. Pernyataan atau jaminan bahwa seseorang akan melakukan hal tertentu atau bahwa hal tertentu akan terjadi. Oke, sekarang yang berjanji, ayo berjanji. Pak Petrus, ayo. Simon. Petrus Aku Pak, berjanji meyakinkan seseorang bahwa seseorang pasti akan melakukan, memberi atau mengatur sesuatu, melakukan atau menyatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Oke, berarti kedua-keduanya sebetulnya menekankan tentang sesuatu akan terjadi. Nah, anak-anak, kita akan ini ya membagi kita ke dalam kelompok. Jadi nanti ya Asik. yang ada di sini nanti menjadi ketua kelompoknya ya. Di luar ya Pak ya nanti ya. Oh, di luar ya Pak. Kan kita ini kan virtual, jadi kita di sini aja. Jadi nanti kalau di luar nggak ketahuan sinyalnya habis dong. Jadi nanti ketua kelompoknya ya boleh, terus Petrus, terus Andy, terus Bedut, terus Yohana dan Ima. Jadi nanti ketua kelas ini, ketua kelompok ini nanti melaporkan ya sebagai perwakilan. Nanti bentuk pelaporannya bisa dibentuk dalam presentasi boleh, lewat Canva boleh, terus diekspor menjadi video boleh. Ditulis saja boleh. Kalau ditulis saja boleh Pak. Boleh. Ya nanti ini PR ya Pak ya. Bukan dikerjakan sekarang, ini kan diskusi. Nah, nanti kuotaku habis. Diskusi Petrus. Ini enggak dengar tadi. Jadi bisa sharing ya. Berapa? Jadi ini 4 jam Pak. Guys, ini pertanyaannya. Berapa jam Pak? Kita nanti kurang lebih 5 jam. Ya nggak lama-lama lah. Enggak dong, waktu kita nanti kita gunakan 15 menit aja cukup untuk diskusi ini karena tugasnya gampang sih, cuma mencari contoh-contoh orang yang berjanji gitu. Ya mak saya tuh berjanji katanya beli pulsa nggak jadi Pak. Nah nggak itu nanti pulsa, boleh Pak. dituliskan ya Indi ya. Jadi nanti siapa yang berjanji
Nggak harus melalui internet ya, boleh pengalaman langsung juga boleh. Iya, boleh Pak. Kan Iya ya? Pak, ya. Oke? Oke, Baik Pak. oke, terima kasih Ya. sudah berdiskusi. Nah, sekarang siapa yang mau men-sharingkan dulu hasil diskusinya tentang siapa yang berjanji, yang dijanjikan terus ditepati atau tidak? Oke, Bu Yulia, silakan. Iya Pak, ini tentang siapa yang berjanji. Nah, di desa kami ini Pak, Hmm, ada anggota dewan yang berjanji kepada desa kami untuk memperbaiki bangunan sekolah. bonus sekolah. Nah, terus Iyalah, apakah tapi janjinya pada ditepati? janjinya tidak ditepati Pak. Terus apa yang dirasakan warga desa di tempatnya? Iya, warga desa merasa kecewa Pak dengan janji tersebut. Kecewa, mungkin juga marah kali ya. Sama Marah, dewan. iya. Ya, itu Pak. Terima kasih Yulia, itu perasaan yang wajar ya. Terus Bedut, Iya, Pak. Saya Pak, oke Bedut, silahkan. saya menemukan video pernikahan di dalam gereja. Di situ saya menemukan ada unsur janji, Pak. Oke, siapa yang berjanji ya, Bedut? Yang berjanji kedua mempelai yang menikah. Terus yang dijanjikan? Kalau yang dijanjikan itu kalau tidak salah setia sehidup semati, Pak. Ya ditepati atau tidak? Belum tahu karena itu baru menikah, Pak. Nanti. Ya, mudah-mudahan karena janji ya, karena kan kalau janji kan sesuatu Cerai yang ternyata. ditepati. Karena apa? Karena belum mati ya, belum tahu. Iya, harusnya ditepati Pak. Ya, kurang lebih ini ya. Jadi kalau mau ketika orang mau berjanji itu yang jelas satu ingin membahagiakan orang yang diberi janji. Ya kan, misalkan tadi Andy mengatakan mau dijanjikan pulsa sama mamaku tapi belum dibelikan. Janjinya mau membahagiakan Andy. Tapi karena nggak ditepati, Andy kecewa nggak? Kecewa, Pak. Merekatkan hubungan ya. Tadi kalau kasusnya Yulia, kalau anggota dewan itu tadi menepati kan pasti hubungannya akan semakin dekat ya dengan masyarakat ya. Oke. Iya. Kemudian Iya. semakin percaya. Nah, ini untuk diskusi yang kedua, kita akan mencoba merenungkan ini, membaca sama-sama. Jadi silakan nanti per kelompok ya. Nanti Ya Pak. 2 teks, 3 teks kita. Ini teksnya waktunya nggak lama-lama, 10 menit aja. Nah, untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Ini teks yang pertama, ini teks yang kedua. Ya, dan yang ketiga. Jadi dari kitab Kejadian, terus kemudian dari kitab Yesaya, yang terakhir dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani. Terus ngantuk. Ya biasa dia Pak, dia masih lalu ngantuk Pak. Jadi nggak apa-apa kalau tapi jangan tidur ya. Ngantuk Pak, usia Ya. yang panas Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke ya, silakan ini didiskusikan. Saya beri waktu 10 menit, baca terus jawab pertanyaannya. Ya, diskusikan ya dalam kelompok. Nanti silakan untuk dipresentasikan. Baik Pak. Oke, selamat berdiskusi. Pak. Kalau ada pertanyaan nanti langsung ini ya, yang nggak jelas itu langsung tanya ke Pak Tam ya. Ya baik Pak Tam. Oke. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis. Jadi hasil diskusinya tadi beberapa sudah kirimkan ke saya. Ini sudah saya masukkan ke dalam presentasi. Nanti silahkan ya yang kelompoknya ditampilkan langsung dibaca hasil diskusinya ya. Ini Ya yang Pak. yang kemudian tadi Pak Tam ini ya Pak Tam rangkum dari cerita-cerita tadi yang berhasil anak-anak ceritakan tadi bahwa bila janji tidak ditepati itu yang jelas akan membawa apa? Yang kalau tidak ditepati atau diingkari menghancurkan sebuah hubungan, ya kan? Yang ini kan? Tuh. Iya Pak. Iya Pak, iya. Terus menimbulkan tekanan emosional, marah-marah gitu ya. Ya, Apalagi betul Pak. yang dikatakan tadi, anggota dewan berjanji nggak ditepati ya kan? Kalau lewat ke situ pasti mau ditimpukin sama masyarakat ya. Karena apa? Wah. Iya Pak. Betul Pak, betul. Tapi kita boleh nggak sih melakukan itu? Ya nggak boleh lah Pak. Boleh Nanti lah orang kan Pak, celaka. iya. Hukum nanti kita. Nanti kita di penjara. Jadi biarkanlah alam yang mencatat ya. Kita mendoakan dia semoga dia selalu setia kepada janji-janjinya. Nanti aku nggak bisa ditertawa Ibu Ayu Pak. Aku baca Indonesia aja Pak ya. Oke. Nah, janji Allah kepada manusia adalah seorang penyelamat dunia yang akan mengantarkan manusia menuju kehidupan kekal bagi mereka yang percaya dan mengikuti seluruh perintahnya.
dan janji Allah itu tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Oke, luar biasa ya. Ini kesimpulan yang sangat Jawabannya. menarik oleh kelompok Petrus. Terima kasih. Ini PowerPoint-nya juga bagus. Ya, saya copy aja tadi dari presentasi yang dikirimkan oleh kelompoknya Petrus ya. Atau Ayud mau baca bahasa Inggrisnya? Boleh, Pak. Oke, silakan Ayo Ayud. Tapi kalau salah jangan ditertawain ya, Pak. Dong, ini kan kita Apa, sambil Yud? dilatih. Ayo, Ayud. Oke. God, Semangat. God promise a savior. Gak kelihatan ya. Oke. Iya, Pak. Yesus Luar biasa ya Bu Ayud ya, Ya. berani untuk membaca dalam bahasa bahasa Inggris. Inggris. Luar Iya. biasa, tepuk tangan dong, luar biasa ini. Yang berikutnya ini siapa yang mengumpulkan ini nih? Mengapa Allah mau berjanji? Yulia itu. Saya Pak. Selamat siang teman-teman. Saya mau Ya. mempresentasikan kelompok saya. Oke, terima Ya, kasih. soalnya Luar adalah biasa mengapa presentasi. Allah mau berjanji. Oke, tepuk Bahasa- tangan untuk kelompok Andy. Luar biasa. Jadi bisa ya menyimpulkan tentang apa sih alasan Allah mau berjanji. Berikutnya, ini kelompoknya siapa ya yang Itu Bedut. Yohana, Pak. Yohana dengan bedut tuh, Pak. Oke, Jangan silakan. bedut. Bedut ya. Bedut apa Iya. Yohana? Intinya bahwa manusia itu sering jatuh ke dalam dosa, tapi Allah tetap setia kepada janjinya. Nah, bahasa Iya. Inggrisnya, Dut. Bedut, bahasa Inggris. Okay, you can speak English too if you want. Ya. Oke, thank you very much. Yeay. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Jadi, Ada. jadi kita semua ternyata bisa ini ya menyimpulkan dari proses yang panjang tadi, diskusi kitab suci, dari kasus-kasus kita tentang bagaimana anak Allah memelihara janjinya. Izin minum ya, Pak. Boleh. Jadi terus ini bagaimana Allah memenuhi janjinya? Siapa yang ini nih mau membacakan ini? Ini kan tadi Itu sudah kelompok dibaca Andy ya. itu. Kelompok Andy dah? Ya udah. Andy, Oh, iya, Andy. kelompok saya, Iya. Pak. Oh ya, Oke, Andy. Pak, istirahat, Oke. Pak, istirahat. Oke, sebentar lagi ya, waktu kita udah mau habis kok ya. Kita Oh nanti. iya, Pak. Oke, terima kasih ya, Petrus sudah mengingatkan kita. Oke, terima kasih Andy sudah membacakan hasil kelompoknya. Terus kita ini ya mencoba untuk menyimpulkan. Nah, ini kesimpulan pembelajaran kita yang mencoba untuk kita semua ingat-ingat bahwa seluruh proses yang kita ikuti adalah untuk yang pertama. Ini siapa yang belum berbicara ya? Kayaknya Bu Ima. Ima, Pak. Ima, Pak. Ima. Oh, Ima coba Pak, katakan untuk yang pertama kesimpulan kita. Kedosaan manusia. Oke, terima kasih Kemudian yang kedua, Ima sudah membacakan kesimpulan. Tepuk tangan dong untuk kita semua. sama Pak. Oh ya, ini asesmen kita. Ya. Oh, kelewatan dong. Nah, ada 3. Jadi yang terakhir itu menyangkut sikap yang harus kita miliki ketika kita sudah menerima penggenapan janji Allah. Ya, nanti seperti kita harapkan dalam tujuan pembelajaran, kalian tetap setia. Karena apa? Kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Oke, nah ini Lupa untuk tadi, refleksi, Pak. untuk refleksi kita, jadi supaya ada yang dalam angan-angan dalam benak kita. Pembelajaran penting apa yang sudah saya dapatkan sepanjang proses pembelajaran Yesus Kristus pemenuhan janji Allah. Nah, ini pengendapan kita. Silakan nanti juga dituliskan di bawah asesmen tadi ya. Ya, Oke. Ya, Pak. Pak. Oke, terima kasih sekali lagi. Luar biasa kalian sudah bisa berproses dari awal hingga akhir. Pak Tam minta maaf ya kalau misalkan dalam proses ini penyampaiannya kurang jelas atau hal-hal apa yang tidak jelas. Tapi boleh dong bertanya nanti langsung ke chat pribadi Pak Tam ya. Hal-hal yang nggak jelas dalam pembelajaran. Iya, Pak. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya minta siapa ya yang mau ya, yang sinyalnya bagus, yang nggak terpotong-potong. Yulia, Pak. Yulia? Oh iya. Boleh. Oke. Iya. Senyum Boleh, Pak. menawan sekali ini bisa Baik. kegiatan kita. Silakan Bu dengan Yulia, silakan. Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Teman-teman, marilah kita mengakhiri pelajaran kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, Kasih. terima kasih. Oke ya. Terima kasih, Pak. Teman-teman. Oke, silakan yang berkomentar. Terima kasih. Oke, luar biasa untuk Pak Tam ya yang udah menampilkan ya
teaching-nya untuk kita. Catatan aja bahwa waktu yang digunakan cukup panjang ya Pak, 30 menit lebih, Wah. 36 detik. Plus. Ya. Iya, Itu panjang karena sekali. memang terbawa dalam situ proses pembelajarannya yang memang dipersiapkan dengan baik ya. Hanya yang kedua, itu pertama, dan kedua juga. Dan yang terakhir itu adalah saya masih melihat dari isinya sih, masih sebenarnya yang mau diolah itu kan adalah bagaimana prosesnya Allah itu yang memenuhi janjinya. Nah sebenarnya mungkin yang kita kan diajak untuk bagaimana kita udah tahu janji, lalu kemudian konsekuensinya janji, tapi bagaimana upaya kita sendiri untuk memenuhi janji itu sendiri. Nah itu tadi saya lihat kok tidak begitu mendapat penekanan. Saya kira itu sih. Yang lain bagus, luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Petrus. Terima kasih teman-teman.